Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Super Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Mengucap syukur hari yang baru, pagi yang baru Tuhan Yesus karuniakan dalam kehidupan kita, anak-anaknya. Kita dapat mengalami dan merasakan kuasa dan kasih Kristus melimpahkan kesehatan, kekuatan bagi setiap kita. Dan bersama-sama di Sobat Messenger di dalam Bread of Life, kita akan mengawali hari kita dengan membaca firman Tuhan yang menjadi tuntunan kehidupan setiap kita orang-orang percaya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami surga, sungguh kami mengucap syukur sepanjang malam Engkau berkati kami pada saat kami tidur, dan pagi hari ini bangunkan kami dan mengaruniakan hari yang baru, nafas kehidupan yang baru, ada kesehatan, kekuatan serta hikmat yang dilimpahkan buat setiap kami. Ajar kami untuk mengucap syukur dalam segala perkara yang kami hadapi, yang kami jalani sepanjang hari ini. Berkati kami semua, Sobat Messenger. Kami akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Roh Tuhan yang tinggal dalam diri kami, yang ajar kami untuk dapat mengerti, dan firman Tuhan ini menjadi tuntunan kehidupan kami di tengah dunia untuk tetap setia mengikut Kristus dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama diambil dari kitab Rut pasal 2 ayat ke-8 hingga ke-12. Kitab Rut pasal 2 ayat ke-8 hingga ke-12, demikian firman Tuhan. Sesudah itu Boaz berkata kepada Rut, "Dengarlah anakku, jangan pergi memungut jelai di ladang lain. Jangan pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat hamba-hambaku perempuan. Lihatlah ladang tempat mereka menuai, dan ikuti perempuan-perempuan itu. Aku telah memperingatkan hamba-hambaku lelaki, supaya jangan mengganggumu. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan, dan minumlah air yang dicedok oleh hamba-hamba itu." Lalu Rut sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, "Mengapa engkau bermurah hati kepadaku dan memperhatikan aku, padahal aku orang asing?" Boaz menjawab dia, "Telah diceritakan orang kepadaku segala sesuatu yang kau lakukan terhadap ibu mertuamu sesudah kematian suamimu, bagaimana engkau telah meninggalkan ayah dan ibumu serta tanah kelahiranmu, lalu pergi kepada bangsa yang dahulu tidak kau kenal. Kiranya Tuhan membalas perbuatanmu, kiranya upahmu sepenuhnya dikaruniakan oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah kepak sayapnya engkau datang berlindung." Amin. Demikian firman Tuhan. Diberkati setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, tema perenungan kita hari ini adalah dalam tuntunan Tuhan. Dalam tuntunan Tuhan. Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, tentu setiap kita pernah mendengar cerita atau kisah seorang ibu tunggal yang membesarkan anak-anaknya. Dia harus bekerja sebagian keras, dia harus mengasuh dan membesarkan anak-anak yang tidak mudah dengan karakternya masing-masing. Namun ketika dia setia untuk mengerjakan tanggung jawabnya, perannya sebagai seorang ibu, seorang ayah, pencari nafkah dan pelindung anak-anaknya, dengan sungguh, dengan setia, dengan menaruh pengharapan dalam Yesus Kristus, maka ibu ini dapat melihat bagaimana kemudian anak-anaknya itu mendapatkan satu prestasi atau kehidupan yang baik, bahkan punya iman, meneladani ibunya, ikut Yesus Kristus sebagai gembala yang hidup. Ada banyak cerita yang pernah kita dengar, yang pernah kita membaca di dalam media sosial, bagaimana perjuangan seorang ibu tunggal untuk membesarkan anak-anaknya. Di tengah berbagai kesulitan, ada pribadi-pribadi yang kemudian mendukung, menolong, membantu mereka.
bahkan dalam langkah iman mereka yang bagi kita yang membacanya ini sulit, pilihan yang tidak nyaman. Namun ketika melangkah dalam iman kepada Tuhan, kita dapat melihat perjalanan mereka meskipun banyak tantangan, banyak kesulitan, dapat berhasil karena mereka dalam tuntunan Tuhan. Bagian firman Tuhan yang kita baca tentu kita ingat kisah dari Ruth, seorang perempuan Moab, di mana ketika suaminya meninggal, Ruth kemudian mengambil keputusan bahwa dia mengikut pulang ibu mertuanya ke Bethlehem, meninggalkan ayah dan ibunya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan bangsanya, mengikut ibu mertuanya sebagai orang yang asing. Dia tidak tahu apa yang akan dialami di negeri yang asing, di tengah bangsa yang asing. Namun Ruth ini percaya bahwa dalam perjalanan langkahnya bersama kembali dengan ibu mertuanya, ada Tuhan Allah Israel yang akan menuntun, yang akan memimpin. Maka ketika mengambil keputusan mengikut Naomi, Ruth dapat berkata, bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Menunjukkan satu iman percaya kepada Tuhan Allah Israel yang akan menuntun perjalanan kehidupannya. Seorang perempuan Moab mengikut seorang perempuan ibu mertuanya dalam tradisi patriarkal, di mana seorang perempuan itu dipandang rendah. Namun langkah iman Ruth ini sungguh luar biasa. Dia kemudian mengikut kembali pulang ibu mertuanya, bahkan menanggung hidup ibu mertuanya dengan memungut jelai di sebuah ladang. Kesetiaannya, kasihnya kepada ibu mertuanya, dan iman percayanya bahwa Tuhan akan menolong, menuntun kehidupannya, memimpin Ruth itu kemudian berjumpa dengan Boas, seorang pria yang baik, sang pemilik ladang. Kalau kita tadi membaca Boas kemudian ketika melihat Ruth yang memungut jelai di ladangnya, dan kemudian dia mendengar bagaimana pengalaman perjalanan kehidupan Ruth tidaklah mudah. Namun Boas sebagai orang yang baik hati, dia dapat menaruh belas kasihan kepada Ruth, bahkan memberikan pertolongan kepada Ruth dalam memenuhi kebutuhan hari demi hari. Kita dapat melihat bagaimana ketika Ruth itu melangkah dengan iman, maka dalam perjalanan kehidupannya yang penuh dengan ketidakpastian, Tuhan menuntun Ruth berjumpa dengan Boas yang kelak akan menjadi pelindung bagi Ruth. Bapak Ibu Saudara, Super Messenger, dalam kehidupan yang kita jalani, kita acap kali punya pengalaman yang sama seperti Ruth. Kita diombang-ambingkan dalam dunia yang ketidakpastian ini, dan kemudian kita harus mengambil keputusan-keputusan di mana acap kali adalah pengalaman kehidupan kita menjalani satu perjalanan hidup yang penuh dengan ketidakpastian. Ini tempat yang tidak nyaman, ini pekerjaan yang tidak nyaman buat saya, ataupun penuh dengan ketidakpastian. Namun ketika kita melangkah dengan iman, percaya bahwa Tuhan yang akan tuntun kehidupan kita, dan kita mengerjakannya dengan tulus, dengan sungguh, dengan serius, dan terus melakukan kebaikan demi kebaikan dalam perjalanan kehidupan kita, maka tuntunan Tuhan itu membawa kepada setiap kita satu keberhasilan demi keberhasilan. Jikalau kita melihat kisah kehidupan Ruth yang berani meninggalkan keluarganya, meninggalkan bangsanya untuk tinggal bersama ibu mertuanya dalam ketidakpastian di negara yang asing, di
di tengah bangsa yang asing, budaya yang berbeda, namun kasihnya kepada ibu mertuanya tidaklah surut. Dengan sungguh penuh kasih dia kemudian bekerja sedemikian rupa. Dan Tuhan memberikan satu tuntunan kepada Rut, pemungut jelai di sebuah ladang yang milik Boas. Nah, Bapak Ibu Saudara, Super Messenger, perjalanan kehidupan kita acap kali penuh dengan ketidakpastian. Saat ini dunia, ketika kita mendengar banyak berita, banyak informasi penuh dengan ketidakpastian. Namun satu hal kita belajar dari Rut, yaitu melangkah dengan iman, percaya bahwa Tuhan Allah kita, Yesus Kristus Gembala kita yang hidup, yang akan menuntun kita di dalam jalannya yang penuh dengan rancangan damai sejahtera. Karena itu, bangunlah relasi yang dekat dengan Tuhan, dengan Yesus Kristus yang memberikan tuntunan melalui firman Tuhan yang direnungkan setiap hari, melalui suara Tuhan yang dibisikkan dalam hati kita. Dan ketika kita setia berjalan dalam kebenaran Tuhan, dalam tuntunan Tuhan, maka ada damai sejahtera dalam langkah kehidupan yang kita jalani. Mungkin Tuhan tidak mengubah keadaan kita, namun ada kecukupan, ada kebaikan, ada rancangan yang indah di balik semua perjalanan bersama dengan Tuhan. Rut mengalami kesusahan, penderitaan, tantangan. Namun ketika dia mau mendengar apa yang dinasihatkan ibu mertuanya Naomi, mau mengerjakan apa yang Tuhan rancangkan dalam perjalanan kehidupannya, hidup dalam tuntunan Tuhan, maka sejahtera, kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupannya. Demikian juga setiap kita. Apapun yang sedang kita alami sekarang ini, dan berbagai pergumulan, kesulitan, dan ketidakpastian di hari depan, kita mau melangkah bersama dengan Yesus Kristus yang sudah berjanji menyertai kehidupan kita sampai kepada akhir zaman. Jangan biarkan hidupmu melenceng dari jalan Tuhan, namun senantiasa ada dalam tuntunan Tuhan. Di sana ada damai sejahtera, di sana ada anugerah yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita hari demi hari. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sadar hidup yang kami jalani tidaklah mudah. Ada tantangan di mana dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Bahkan kami harus meninggalkan kenyamanan kami, rasa aman kami, ganti dengan melangkah dengan iman, percaya bahwa Tuhan yang akan menuntun, memimpin hidup kami. Bagi kami yang setia dalam tuntunan Tuhan, melalui firman Tuhan yang kami renungkan setiap hari, melalui suara-suara dalam hati kami, bahkan pribadi-pribadi yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kami. Sungguh, ketika kami setia dan taat kepada tuntunan Tuhan, maka ada damai sejahtera, ada kebaikan yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kami hari demi hari. Berkati kami semua ya Tuhan, di sepanjang hari ini, dalam berbagai aktivitas yang kami kerjakan, kami lakukan, baik dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, dalam pelayanan kami, bahkan perjalanan kami sepanjang hari ini. Karuniakan kekuatan, kesehatan, serta perlindungan. Engkau buat segala sesuatu yang kami lakukan ini berhasil dan mencukupkan kebutuhan hari ini dengan sukacita. Berkati kami ya Tuhan, di dalam berbagai rupa-rupa pencobaan, pergumulan, penderitaan, kesulitan, kesusahan yang kami alami. Ajar kami tetap menaruh pengharapan kami di dalam Yesus Kristus yang sakit
Kau sembuhkan, yang berduka Kau hiburkan, kami yang khawatir karuniakan damai sejahtera dalam hati kami. Bahkan ketika kami berbeban berat, kami merasa tidak ada jalan keluar, kami merasa lemah dan capek dalam menghadapi berbagai pergumulan, Tuhan karuniakanlah kekuatan kepada kami. Kami terus belajar mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, melakukan bagian kami sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan, perintahkan buat kami. Ketika kami taat dan melakukannya dengan setia, maka Tuhan tambah-tambahkan kebaikan atas kami. Berkati ya Tuhan segenap misionaris, hamba-hamba Tuhan yang Engkau utus dari kota besar, kota kecil, di desa-desa bahkan pelosok jauh di sana, dalam memberitakan Injil keselamatan dalam Yesus Kristus. Tuhan juga akan memberkati, karuniakan hikmat, kesabaran, kasih, dan kekuatan, sehingga setiap pekabaran Injil, pelayanan kasih yang dilakukan menjadi berkat bagi banyak jiwa dimanapun Tuhan utus mereka. Dan berkati keluarga demi keluarga yang mendukung pelayanan para misionaris ini. Tuhan, Engkau yang akan mencukupkan segala kebutuhan dalam berbagai pergumulan kesulitan yang dihadapi. Tuhan karuniakan jalan keluar. Berdoa untuk lembaga-lembaga pelayanan misi yang mengutus mereka. Tuhan juga akan mencukupkan segala kebutuhan operasional. Bahkan setiap lembaga ini punya jejaring yang kuat, sehingga ada banyak anak-anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan yang mendukung, yang mensupport pelayanan pekabaran Injil ini, pelayanan misi ini kepada bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati negara kami Indonesia yang beragam, yang majemuk. Tuhan, Engkau yang akan berbelas kasih kepada setiap kami yang terdampak oleh berbagai situasi global, tekanan ekonomi. Kami harus bekerja sedemikian keras, kami harus berjuang untuk mencukupi kebutuhan keluarga kami. Sungguh Tuhan, Engkau yang berikan hikmat jalan keluar. Segala usaha pekerjaan yang dilakukan, Tuhan Yesus akan membuatnya berhasil, sehingga kebutuhan demi kebutuhan, hari demi hari Engkau yang akan sediakan. Berkati untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun ditempatkan. Sungguh Tuhan gerakkan sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong, untuk membantu, untuk berbelas kasih kepada mereka yang lemah, yang miskin, yang tertindas, yang terabaikan, dilayani dengan kasih, dengan berbagai perbuatan-perbuatan baik, dan nama Tuhan dipermuliakan. Mereka beroleh pemulihan kebaikan. Turunkan berkat-Mu ya Tuhan atas negara kami Indonesia. Arahkan hatimu kepada Tuhan, kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pelimpahan kuasa dari Allah Bapa, serta penghiburan kekuatan dari Roh Kudus, senantiasa melimpah di depan saudara, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara Sobat Messenger, dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian, dalam berbagai penderitaan, tekanan, dan kesulitan yang kita hadapi, kita belajar dari Rut, melangkah dalam iman kepada Tuhan, percaya Tuhan yang akan memelihara kehidupannya, meski meninggalkan kenyamanan, meski meninggalkan rasa jaminan amannya, hidup dalam ketidakpastian, namun ada dalam tuntunan Tuhan. Itulah yang meneguhkan kita di tengah ketidakpastian yang sedang kita hadapi sekarang ini. Ada janji yang pasti, yaitu Yesus Kristus yang akan memimpin, menyertai, menuntun kehidupan Bapak Ibu Saudara Super Messenger. Ada dalam anugerah Tuhan, ada dalam rancangan damai sejahtera yang kita dapat alami setiap hari. Tuhan berkati kita semua. Amin.